Tapi sumber penyakit kan ketika kondisi jiwanya sakit, pikirannya sakit, mau diobatin apa juga nggak mempan, percaya? Bener nggak? Obat dokter nggak mempan, berbagai macam terapi juga nggak mempan, karena kondisinya kejiwaan. Iya, memang yang harus diperbaiki kejiwaannya. Nah makanya buat seorang terapi sebetulnya basic ini, sebetulnya bagian ini adalah basic, menyempurnakan maksudnya, melengkapi. Ketika teman-teman pada punya ilmunya masing-masing kan di bidang misalkan bekam, ya misalkan terapi listrik atau ya kadang teman-teman banyak juga yang memang belum paham. Pada dasarnya sebenarnya kalau menurut saya sih terapi itu malah yang nomor kesekian. Iya. Psikologisnya itu yang harus digempur dulu. Cari akar masalahnya. Nah, sepakat. Makanya karena saya basicnya adalah konselor, kan tahu betul. Jadi dikorek dulu persoalan kan? Iya. Jadi penyebabnya ini. Makanya diobatin kok nggak sembuh-sembuh, berbagai macam cara terapi. Ya karena jiwanya sakit, dia punya traumatik misalkan. Tadinya saya juga nggak ngerti seperti itu harus nanganinnya, tapi pas saya sharing gitu sama Pak Wid diarahin. Oh iya. Nah sejak saya diarahin itu saya udah mulai belajar. Setiap kali pasien saya ini dulu bongkar akar masalahnya dulu. Biar kita tahu penyebabnya kan. Penyebabnya. Jadi terapi itu sebenarnya sekian lah. Justru itu yang kejiwaannya harus diberesin. Nah, ketika misalkan minta maaf bukan yang ngecilin berbagai macam teknik terapi. Ya kayak misalkan ketotok ini bayarnya mahal-mahal gitu kan. Itu kan fisik. Pulang kalau jiwanya belum diberesin tetap aja masih kaku juga, masih sakit juga. Tenang pada saat itu aja setelah diterapi kan paling beberapa jam, betul nggak? Tapi ketika dia punya persoalan hidup yang berat, ya kan? Wah itu luar biasa. Kadang ada orang yang memang nggak mau sih untuk cerita, tapi sama kita tuh terbuka. Gitu. Nah, dakwahnya sebetulnya di situ, maksud saya tuh. Saya dakwahnya itu ke pasien itu asli. Pasien itu pasti nurut, walaupun misalkan dia nggak pernah sholat, akhirnya apa? Ya syaratnya harus rajin sholat untuk sehat, akhirnya mau nurut. Nah kebanyakan tuh orang-orang yang stroke ya, mereka nggak bisa ibadah kan. Justru saya ngegempur bukan yang stroke, yang sehat dulu. Ini dibantu buat ibadah. Gak bisa, ini yang sholat, yang sakit mungkin mau sholat, tapi karena nggak ada bantuan dari yang sehat jadi sulit. Ayo kerjasama, saya suka gitu kalau yang orang-orang yang stroke ya. Kan pasti teman-teman udah dapat ilmunya tentang masalah gangguan psikis berpengaruh kepada gangguan fisik kan, dengan organ-organ tertentunya. Tapi kan persoalan teman-teman nggak punya ilmu basic konseling, mengorek persoalan ya kan, kemudian mencari solusinya, baru sisi fisiknya gitu. Nah maksudnya di spiritual healing itu sebetulnya basicnya di situ Mas Mbak Sudot. Dibongkar itu cara menangani ini gimana. Tahu nggak kalau kita berobat ke dokter, banyak orang yang maaf ya, ke dokter yang jutaan nggak sembuh, ke klinik yang orang-orang Aceh biasanya coba baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa, insya Allah besok sembuh, yang obatnya serba 50.000, tau nggak? Itu sembuh, tipes sembuh, sakit ini sembuh. Yang ke dokter spesial itu malah kagak sembuh juta. Kenapa? Karena selalu diberikan sugesti positif ya, tenang. Ini mah penyakit biasa, kita juga sembuh, udah Bismillah. Kadang-kadang. Nah pesan-pesan terakhir itu kadang-kadang yang bikin nenangin itu. Coba kalau ke rumah sakit umum, wah ini kayak 3 bulan lagi bakal mati, wah itu kan. Bukan yang menenangkan. Oh ini harus tes ini, tes ini, tes ini, tes ini. Waduh, bayarnya udah berapa tuh? Nah itu kemarin yang saya di Bintaro itu kan dia ngedrop gara-gara dokternya bilang ini mah nggak lama lagi, udah ada ini pengakuan. Langsung nggak bisa jalan. Besoknya langsung drop nggak bisa jalan. Itu psikisnya jatuh. Nenek, wah ini mah dokter bunuh di meja praktek nih mah. Gara-gara. Itulah karena dokter kan nggak dikasih ilmu spiritual psikologisnya, jadi ngedrop tambah lagi perutnya jadi nggak bisa buang air nih. Ingat tuh dulu. Seminggu. Jadi spiritual healing itu lebih beresan dalam ya, menganalisa gitu ya, apa gimana? Bukan. Jadi spiritual healing ini pengobatan secara spiritual itu diberesin dulu masalah kejiwaannya, pikirannya, hatinya. Pertama ini diberesin. Ini masih luar nih. Jiwa masih luar juga sebetulnya. Kolbunya tuh yang diberesin. Kan kata Rasulullah udah jelas, apabila hati itu baik, baik seluruhnya kan. Nah baik seluruhnya itu bukan hanya masalah fisiknya, tapi kehidupannya. Persoalan hidupnya juga bisa selesai. Contoh, ngadepin orang yang suka marah kan emosional juga kita kalau nggak bisa ilmunya ini. Nggak bisa ngimbangin. Gue ribut terus tiap hari, suami istri ribut terus. Kalau ini nggak bisa ngimbangin. Nah sementara itu adalah sumber-sumber penyakit yang orang tanpa sadari kan. Iya. Gondok. Dan kalau kita ngikutin Ustadz apa kalau bahasa tuh? Ustadz Danu. Kan semua dari sisi psikologis kan, emosi gitu. Nah kita bagian yang ngeberesin itu. Maka memang sepatutnya seorang terapis itu bukan seorang dokter, tapi jauh lebih bijak daripada dokter, paham ya?
Nah, seorang tabib jauh lebih bijak daripada seorang terapis. Makanya Ane dulu bikin namanya Atamimi, tapi belum sempat teman-teman ini bubar. Atamimi itu singkatan Asosiasi Tabib Tabibah Muslim Indonesia. Atamimi. Asosiasi Tabib Tabibah. Nah, itu lebih dalam spiritualnya. Nah, spiritual itu bukan identik dengan guru spiritual seperti paranormal, bukan. Justru ngebedah sisi rohaninya, kejiwaannya, kolbunya, jenis penyakitnya. Kalau orang, contoh deh sederhana, ibu lagi sakit nih, terus tiba-tiba ada saudara datang bikin kejutan, happy, itu sembuh. Mertua saya dia belum lama, dia sakit udah 2 tahun. Yang dirasa ya emah, sakit kepala. Tuh nggak penyakitnya gitu. Ya kan? Pikiran ya. Saya datang, kebetulan di kampung Kuningan, istri saya kan, asli orang Kuningan. Ketika saya datang, saya tenangin, ini mah penyakit biasa ini mah, saya ruqyah, saya doain, saya konseling, banyak kita dengerin sambil nangis. Terus lah saya pulang sembuh. Ya kan? Alhamdulillah itu sembuh. Minta lagi, datang lagi kemari. Waduh, kejauhan. Akhirnya by phone aja dah, terapi by phone. Banyak yang teman-teman memang tidak mengerti gitu, untuk ilmu ini ya. Jadi sebenarnya makanya kalau kayak orang dekat kayak ini gitu, teman-teman yang terdekat biasanya suka arahnya. Yang pertama itu yang digempur ini dalam. Tapi memang kadang-kadang kurang penghargaan Mas Pri. Bicara ilmu dalam itu inti, tapi menganggapnya kayak nggak ada harganya, bener nggak? Orang nggak Beda. dipijit. Nggak dipijit, nggak ada praktek yang kalau real gitu kan? 50.000 aja ikut. Nah, itu. 50.000 aja cukup nggak dipijit. Makanya itu juga Udah di-print belum? harus dibentengin tuh keikhlasan seorang terapis. Nah itu dia Ustaz. Itu ibu, kalau ibu ngobatin orang terus yang nggak ikhlas pulang ngeliat amplop, itu sakitnya lebih parah ibu. Ketimpahnya kan kesian. Udah kita capek, nggak ikhlas, pasiennya nambah sakit. Kena pula. Nah ini butuh ya, sebetulnya penting ingin kita tularkan ilmu ini. Nanti teman-teman menularkan lagi. Nah ini terpisah sama Surya Tidar ya. Kalau ini kan basic keilmuan tentang spiritual healingnya. Spiritual Ya kan, bahasa kasarnya ilmu rohani, pembenahan kolbunya. Nah Surya Tidar itu ya kan lebih pada keilmuan pengobatan ya kan, dan juga jaga diri. Dia seperti bahasa silat goib lah bahasanya. Surya Tidar itu 1001 jurus ya kan, tapi kita nggak pakai khodam, bukan pernapasan juga, enggak, bukan pernapasan. Memang harus kirim Fatihah ke Rasulullah, kemudian ke beliau Syekh Subakir Tidar, kemudian Surya Tidarnya sebagai ijazah muridnya. Cukup dengan zikir la ilaha illallah sama syahadat ya. Itu gerak sendiri, 100% kita yang mengendalikan. Beda sama orang kesurupan kan, ada ilmu apa namanya yang masuk itu nyambat. Nah dia kan nggak sadar tuh harimau apa, ini enggak. Kita gerak sendiri dengan zikir itu, semakin zikirnya kuat, gerakannya kuat dan sesuai niat. Misalkan berubah, ini musuh nih pakai jurus tai chi, kita ngikut langsung tai chi. Dia jurus apa kita ngikut. Itu satu. Itu teknik pertama, itu dasar. Kan ada 7 tingkatan ya, dibagi 3. Dasar itu adalah merasakan dulu energi gerak. Yang kedua itu membuat bola energi kayak Dragon Ball, tahu? Ketiga saling lempar. Itu langsung kebukti di situ, Bu. Langsung lempar, tahu nggak? Ilmu ngejeblak namanya istilahnya. Oh berarti kayak pakai tenaga dalam dong? Enggak pakai tenaga dalam. Tapi orang bisa jatuh. Orang mau mukul udah jatuh duluan. Anak kecil saya ajarin pesantren, ibu-ibu sama anak-anak itu sama. Nggak pakai mahar, nggak pakai syarat, nggak pakai ini itu nggak ada. Ini kan soalnya ilmu para wali, jadi nggak pakai klinik, nggak lillah. Nggak pakai hop gitu kan, kalau pernapasan pakai hop gitu kan. Ini mah enggak. Gini aja, kita diam aja, pukul aja. Hati-hati loh Pak. Nah, enggak, ini penting buat ini loh. Dari begal, nih jarak radius 2-3 meter. Dia mau ngebegal, dia mau ngejambret, ada murid saya dijambret di pasar. Itu jarak 2 meter, mental duluan tuh tukang jambretnya. Belum sempul keambil ini ya. Nah, ini kan penting buat kita ya yang suka laki-laki yang jalan ya. Berarti sepanjang jalan kita di situ loh dong. Nah, iya. Di situ nanti powernya, nanti saya jelasin. Itu baru yang ketiga nih ya. Ya. Itu jangankan orang nih, kita. Anak ibu
Aku nggak usah, nanti kan saya praktekin contoh misalkan ini air atau apapun lah ya. Ini contoh seperti rumah atau kebun, namanya kayak puter giling ya. Ini saya gini doang nih, set. Ibu nanti saya ajarin. Cukup dengan zikir tadi, tahlil doang, la ilaha illallah. Ada tekniknya kan. Ibu ambil mental, nggak kuat, nggak bisa diambil. Dan ini nggak pakai syarat macam-macam, nggak pakai ilmu berbulan-bulan, nggak. Bisa langsung dipraktekin. Nah, terus kalau itu yang ketiga nih, ya, memprotek namanya diri kita ataupun siapapun. Yang keempat, teknik nyabut penyakit. Nanti ngerasain tiap orang beda-beda. Ada yang hawanya dingin, hawanya panas, kayak nyabut, kayak paku, kawat kerasa tuh kalau goib tuh. Ada santet apa kerasa. Nanti ada tekniknya. Itu yang keempat tuh. Yang kelima, teknik ngobatin di jarak jauh tuh. Pakai napas. Udah kesedot semua penyakit atau jin. Dia bentukan energi. Penyakit, medis, non medis, energi. Ceritanya ada negatifnya nggak? Maksudnya dalam arti kata gini loh, kita kan nyedot penyakit. Kan di awal itu nanti akan saya ajarin teknik bagaimana ngebuang, membersihkan diri kita dulu. Sebelum ngobatin, mau ngobatin bersih. Nanti teman-teman yang di badannya ada kodam, jin, tempelan atau pernah belajar, pernah pakai susuk, itu bersih di situ. Jadi di awal itu nanti saya bersihin dulu tekniknya. Itu pokoknya yang sama orang kagak kedetek nih. Yang bahasanya udah puluhan tahun tuh susuk nggak keluar-keluar. Misalkan yang nempelinnya kan meninggal, ada istilah gitu ya, dukunnya meninggal. Atau punya apa, pegangan. Itu sama zikir la ilaha illallah tahlil. Nggak kuat yang di dalam, langsung berontak dia keluar. Proses pembersihan. Mungkin nanti saya bilang, saya jelasin. Ini yang mau ikut ini harus ikhlas ya, dibersihin semuanya lahir batin. Nanti digantinya sama malaikat. Jadi kalau yang punya belajar ilmu kebal, ilmu macam-macam, nggak usah khawatir itu ilmunya hilang. Allah ganti dengan ilmu yang lebih baik. Kalau itu dijagain sama jin. Ini sama khodamnya khodam malaikat. Ntar ada zikir malaikat nih. Contoh, kalau ada namanya malaikat yang mengendalikan hawa dingin, hawa panas. Ya, itu kalau mau latihan bisa. Ini nih air panas nih, air panas. Kita kirim malaikat namanya ya muqabbil sama al-istambat, ya kan? Kirim Fatihah, ente pegang tuh air panas atau ente pegang gelas biasanya kan panas banget ya. Itu nggak panas, normal. Nah, ketika kita di puncak kedinginan, baca Al-Fatihah ke malaikat itu, kemudian zikir, netral. Jadi ilmu Allah tuh luas. Tapi kalau saya diajarin guru saya, bergaulah sama kamu sama malaikat Allah, jangan sama jin, sama wali-wali Allah, ya kan, para orang-orang soleh, sama para malaikat itu boleh, tapi jangan sama jin, gitu. Tapi kalau tidak dijelasin, ya dianggap kayak paranormal. Iya, jadi kayak klinik. Kayak klinik. Jadi apa sedikit samar gitu jadinya. Samar. Emang ya harus jelas gitu. Harus jelas, makanya harus duduk ngedengerin step by stepnya. Dan keilmuan ini sederhana kok. Perbedaan antara paranormal sama bahasanya ilmu-ilmu wali Allah tuh. Kan paranormal nggak jauh dari apa, pakai syarat-syarat kan. Pakai syarat ini, syarat itu, pakai mahar ini, mahar itu, pakai puasa ini, puasa itu, terus pantangan. Waalaikumsalam. Waduh, udah kelar nih, kita makan-makan, Mas. Tapi makan Apa bisa merasakan kedatangan jin gitu? Nah ini merasa ini Bisa merasakan kedatangan jin ini. Bukan. berasa ya. berasa ini. Segini cukup. Bukan. Merasakan kedatangan malaikat itu. Saya ntar dulu ya. Bisa. Ntar aja habis sholat. Iya, nanggung. Papri makan duluan. Masih lama itu. Aduh, Dot, mau makan dulu. Ntar aja. Mau duluan nggak apa-apa nggak duluan. Oh, enggak kan nih. Papri datang kan katanya mau makan. Enggak. Oh gitu. Zuhur ntar lagi. Ngap. Masih lama. Iya kalau makan makan aja. Hah? Kalau makan aja udah diambil mau Jam jebak berapa? lagi. Kan gelombang kedua. Lagi tamu. Johor 10 menit lagi. Johor 10 menit lagi. Lagi makan enak. Kita gelombang kedua. Di sini kan ada gelombang. Jadi gitu. Itu Hati-hati aja. pengaruh bakat ya? Oh enggak ada bakat-bakatan. Bocah yang kagak ngerti apa aja bisa. Jadi enggak ada pakai ini misalkan harus sekian belas tahun baru bisa belajar, boleh belajar. Anak kecil aja boleh. Makanya ini Mas, saya ngajarin ilmu ini Surya Tidar, saya belum nurunin untuk teman-teman yang mau jadi master. Dalam arti apa? Untuk ditularin lagi. Memang saya ngajarin beberapa pesantren, tapi itu kan bahasanya orang belajar ya, bukan untuk jadi master buat ngajarin lagi, kan ada ilmunya lagi. Iya. Nah, saya pengen ada beberapa teman-teman
akhwatnya juga harus jadi master yang ilmu ini bisa ditularkan dan manfaatnya banyak. Salah satu contoh anak kecil itu kalau udah bisa memprotek dirinya, kan kejahatan banyak banget ya. Itu tadi jarak 2-3 meter mereka mental duluan sebelum ngambil ngejambret kita, mukul kita. Itu kan berarti kan luar biasa itu. Itu Iyalah. otomatis. Saya Otomatis pikir- tanpa pakai syarat macam-macam. Enggak ini. Bukan tanpa harus merapal maksudnya. Enggak. Iya. Nah kalau kayak gini kan jelas kita ketemu ngomong langsung. Tahu kan ilmunya Tahu gimana. kalau waktu itu ikut pelatihan ini apaan ya? Emang sekilas emang Kayak paranormal kan? mistik Jadi nih gini. gitu. Iya Mistik dong. nih. Kemarin kan Karena di nggak grup ada kan saya tanya, penjelasan gitu loh. ada cara khusus nggak selain sebar broadcast untuk menarik minat? Nah, salah satunya adalah dengan seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa bikin manfaatnya itu apa sih gitu loh. Nah, itu adalah menurut saya konten kreatif ya. Konten kreatif supaya orang itu tertarik Berarti- gitu loh. Nah makanya kita sebelum ke puncak yang biaya mahal, mereka kan bayar mahal banget, ntar Betul. nggak sesuai kan, makanya bikin yang harganya kasar murah di sini, tapi ada tempatnya luas. Kayak kemarin di rumah beliau hanya buat infak buat makan kasarnya. Ya bahasa pembukaan aja, ilmu pembukanya aja udah bisa dahsyat kan, apalagi nanti pendalamannya. Maksudnya penjelasannya nanti saya buka dulu, kan orang itu mau ikut kalau pengertiannya, oh Ya, Paham. kayak contohnya kayak Paham. kemarin. Promonya dulu. iya Iya, contohnya kayak kemarin waktu pelatihan Pak Wid kan. Terus Pak Ustadz kan ngejelasin. naik sedikit kan, Iya. naik sebentar kan. Oh iya, Nah, ternyata kan animonya iya, terus kan akhirnya banyak kan yang mau daftar ikut. ya. Pada Kalau nggak mau. dijelasin belum tentu kan ya. Itu. Iya kan namanya kan orang tahu Jadi kalau fadilahnya. menurut saya setiap kali ada nih pelatihan Pak Wid nggak apa-apa selesai acara 5 menit, Pak 10 menit Ustadz ya. naik 15 menit. gitu ya kan. Jangan Coba 5 menit, Lihat 5 menit mah cuma penampakan tukeran. handphone saya tuh. Ya Allah. Mau tau nggak? Kalau sesuatu yang rusak biasanya Allah akan ganti. Sesuatu yang rusak, sesuatu yang hilang Saya, Allah ganti. saya gini ini saya cerita aja. Saya pulang ya kan di pinggir udah nyampe mau rumah kurang 5 meter nyampe rumah tuh di pinggir gang itu ada batu jatuh gitu kan. Batu jatuh itu saya angkat pakai tangan satu nggak bisa. Nah ini yang di kantong rompi gitu loh. Begitu saya nunduk ngangkat ini prak, alhamdulillah mendapatkan yang bagus nih. Saya bilang gitu aja. Tapi itu ya doang kan luarnya. Jangan. Enggak sampai kacanya kan? Ini kacanya nih. Nggak apa-apa. Agak cuma luar doang kan itu. Iya, ini luar namanya bisa ganti, bukan kena Udah. LCD-nya. Enggak. Iya, masih Itu aman. bisa. Bisa Ini masih, ganti. masih bisa dipakai masih bisa. Ya iya, tinggal gantinya doang pabrik. Ganti kaca ini yang bukan ini LCD kan namanya nih yang dalamnya. Iya. Kalau udah LCD mahal, kalau luarnya nggak terlalu. Itu kan ada perintah. Ya pilihannya dua, mau dirapinin apa mau diganti baru kan gitu. Ini saya ilmu magnet rezekinya itu level ketiga belum saya kasih. Ini ngeliat teman-teman level kedua nih masih ada yang banyak belum berhasil, kayak penerapannya yang kurang. Ini level ketiga saya kasih yang cespang aja kali ya. Sekalian Kalau saya obrolan. kalau saya memang saya pribadi merasa belum yakin banget gitu loh. Nah, itu Nah, belum yakin banget. butuh tambahan booster gitu. Nah, itu dia kalau saya itu aja. Kemarin udah dikasih itu kantong Doraemon. Penerapannya. Oh penerapan. Harapan keyakinannya belum. Makanya kan yang perlu diberesin nih. Jadi gini Mas. Jadi spiritual healing itu ada 2 step ya. Yang pertama itu ngeberesin bagian dalam. Kan 70-90% orang sehat sakit itu ditentukan kondisi jiwa, hati sama pikiran kan. Itu yang mau dibedah Mas. Itu sesi pertamanya. Sesi keduanya itu adalah surya tidar tadi. Ya kan, belajar memprotek diri, ngobatin orang dari dekat dari jauh dan lain sebagainya. Makanya kalau kita berangkat Sabtu ya nanggung, harus dari Jumat. Iya benar. Ya paling nggak Jumat sore lah Jadi, gitu. budgetnya berapa satu orang? Gue mau Emang. ngumpulin dari sekarang nih. Emang ada 5 sih. juta cukup nggak? 2 dapat 1. Apa nyewa 2 hari dapat Gratis satu. gratis 1. Jadi Iya jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma Sabtu kita dapat capeknya doang loh. Berangkat Sabtu udah macet pula di jalan. Nggak nyampe lagi. Nggak nyampe lagi. Tutup sono. Tutup. Jumat, yang aman tuh Jumat. Pulang Minggu siang. Nanti Ane bikinin rondonnya, rondon acara. Nanti panitia hanya nyiapin yaitu apa namanya, melayani peserta dengan rondon acara itu. Materi udah Ane siapin semua. Siap. Tapi balik lagi tadi di basicnya kita ngadain dulu di sini lah.
Biar kayak teman-teman yang di grup mental block kayak agak kompak-kompak tuh ya, yang kemarin ikut kayaknya maksudnya lebih tertarik, maksudnya pengen lagi karena dia udah mengikuti perjalanannya. Iya, karena dia udah ikutin apalagi kayak Burina. Burina mah jelas. Yang pertama dia ikut. Iya, terus ngalamin. Yang kedua ikut. Ya ngalamin pula lagi. Gitu. Ngalamin. Tambah greget jadinya kan. Oh, dari Panina. Siapa? Panina. Oh iya masuk. Oke. Iya. Pak Dodot. Oh ini ada Pak Dodot. Oh iya siap. Berat pantatnya pada kamu dikit. Masuk Kak, di kamar. Pantatnya gede ini masalah maju dikit taruh depan ya taruh belakang. Ya, jadi apa namanya? Itu namanya apa kalau pembukaan itu? Namanya tetap spiritual healing surya tidar. Ya tidar. Tapi biayanya berapa? Cepet. Ya kayak kemarin Berapa? Kemarin. Enggak, itu mah yang di puncak. Ini maksudnya yang prolognya nanti di Kalau Jakarta. di puncak sih udah 750. Oke. Udah dihitung tuh, rinci. Udahlah. Ente make ini enggak make IO lagi, teman? Kagak. Jangan ini lagi. Jangan pakai IO, kita juga IO pakai IO lagi. Bandel ya. Ya bukan kalau mau pakai IO ya udah pakai IO sana aja yang pakai kita gitu loh. Jangan dua. Kagak IO. Kagak IO, Kerjain sendiri maksudnya. Kerja sendiri aja. Satu-satu aja. Nah kalau umpamanya 7,5 kan umpamanya nih siapa yang mau ikut ya udah Itu yang benar. mau nyicil umpamanya Ya. 2 minggu di sini cicil 2 minggu setor deh ini ke rekening tadi catet cicil lagi per 2 minggu sampai seminggu itu loh maksudnya mumpung dari jauh-jauh orang kan Iya. kadang 750 juga bukan uang sedikit ya gitu. Jadi Tapi hitungan sebetulnya murah banget asli kalau tahu ilmu. kalau orang yang tahu murah Ya. tapi kalau yang mahal amat sih 7,5 loh. Murah Iya. itu. Kalau tukang batu kan tahu lihat batu. Iya. Murah terus Mahal kan. nah itu Wah, penginapannya itu batu bata itu mah gitu ya. Yang ini mah batu permata kan beda lagi. Ini gimana gitu. Pokoknya sih di puncak di Taman Bunga dekat Villa situ kan di ada Taman Bunga. Kalian refreshing, Nah, jalan-jalan. di situ Berarti kita survei aja dulu naik motor yuk. ayo. Aduh gempor mantap dah. Ayo. Kudu survei lah. Survei udah deal kan udah survei Iya. Udah. Hah? Oh, udah survei. Surveinya sendiri dia. Sendiri. Dua masih Dimas itu Serius, padahal udah jangan cengengesan aja lu Iya, gue gua sama gibeng Dimas. juga. Kan udah kirimin videonya. dua Dimas sama Oh, itu. Diki. Perjalanan Iya, ada apa videonya. namanya? Oke pijat. Oh, Dimas. oke. Pokoknya terus lihat makannya gimana? dilihat nih proses Gitu. perjalanan misalkan berangkat Jumat Hmm. aman atau tidak, mobilnya harus misalkan ganjil genap atau tidak, itu harus diperhatiin bener, jangan sampai kita sono disuruh muter balik ya jong bener. Juga. Emang kesana Diperhatiin. kemarin naik apaan? Naik mobil? Motor. Naik motor, Ustaz? Kalau naik motor nggak dihitung ganjil genap. Iya, kalau nggak di motor Oh, enggak. kalau motor Enggak. ganjil-ganjil aja. Enggak Oh, bebas. genap-genap. Bebas. Tapi kan peserta mau nggak semuanya pada itu. Makanya kalau enggak kan konvoy kan. Biar aman tuh Enggak, konvoy. emang kalau dia tahu apa ini bagus, dia akan kejar gitu. Iya, makanya Peserta, di sesi pertama reviewnya namanya, pembukaan ini ya kan dasar yang aneh jelasin dulu Oh, gitu biar paham tadi kronologisnya gitu. Ya bahasanya gini, nanti ilmu rahasianya di puncak gitu. Ini ilmu dasarnya aja udah dahsyat gitu kan, bisa dipraktekkan langsung. Nggak usah nunggu belajar sekian bulan, ini bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah nanti bisa tuh mindahin duit orang ke kantong kita. Gimana caranya supaya halal? bingung ya, susah. Permisi Dalam Pak, tanda saya kutip mengambil nyopet itu. duit. Permisi Pak, saya mengambil duit di kantong teh. Di kelasin nggak Pak? Itu pakai ilmu akal namanya, masih sopan. Pak. Yang aneh maksud bukan begitu. Kita berbuat sesuatu buat dia memberi upah kepada kita. Maksudnya begitu. Bagaimana caranya biar dia nyuruh kita? Jangan nyuruh, bukan nyuruh. Oh, bahasanya bukan nyuruh. Lebih enak lagi, level lebih tinggi lagi, ya kan? Cukup kita doa, zikir, sebut namanya, dia ngebayang-bayang kita terus yang Ustaz cerita, ya kan? Kalau saya pernah kayak Kirim. gitu, Ustaz. Saya tuh kalau udah lama nih, saya ngebayangin pasien yang si A. Ini orang udah lama nggak manggil. Nelpon. Udah lama nih. Bener. Terus kayak gitu. Ini orang Lah itu udah lama ilmunya nggak udah manggil, ada, pasti kenapa nggak nanti dipraktekin? kejadian Jangan jatuh. bayangin dodot, nggak ada duitnya.
Ini pasti ntar gak lama jatuh panggil gue deh. Beneran Ustadz, bukan kita ini karena emang tuh orang tua sering jatuh. Jadi ini pasti ntar gak lama. Nah, Kalau jatuh ujungnya tuh ngedoain jatuhnya itu Jatuh. yang jangan. Tapi Jatuh loh. beneran. Beneran jatuh Jatuh lo biar manggil gua. Jelek juga ujungnya. Pas nginget Lo kayak itu tanggal putung. mbak Tanggal putung kan gitu matain gitu Jatuh. ranting di depan rumah, tak besok ada yang jatuh dari pohon. Iya. Tak patah dibawa ke rumah. Pokoknya saya sering ngebayangin. Harus lebih halus. Ini contoh nih, Mas Pri, saya mau tanya, percaya nggak di belakang temboknya ada emas banyak? Bukan mas-mas ya, emas beneran, perhiasan. Percaya nggak? Siapa yang percaya? Di belakang mana? Ini tembok. Percaya. Percaya? Percaya nggak? Saya percaya. Karena udah pernah kejadian sama almarhum orang tua. Gimana? Tapi bukan di sini, di rumah sana. Iya. Dia ngontrak di satu rumah, bilik-bilik padahal. Iya. Terus pas dia mau bongkar bilik, dia main emas. Iya. Nah sekarang saya ngomong percaya nggak? Ini mau banyak masnya, bukan mas-mas, perhiasan bener. Nggak percaya kan? Masih belum masuk akal kan? Belum masuk Kalau saya akal. percaya. Belum masuk akal kan? Tapi kalau mas saya masuk akal percaya. Nih, kalau udah tahu maknawinya dan ilmunya, semua yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Mas, di belakang tembok pasti ada rumah orang, di belakang rumah orang ada rumah orang, ketemu pasar pasti ada toko emas. Tuh, akal kan? Akal dulu nih, bicara akal, bener nggak? Iya, emang ada toko emas. Lah iya bener sudah. Saya juga nggak tahu kan, pasti ada pasar, di pasar pasti ada toko emas, Emang pasti ada banyak nggak emas. toko emas jajaran pasar rumah ini tuh? Nih bicara ini dulu mindset. Jadi mindset kita kadang-kadang dibatasin, ini baru mindset kepala aja dibatasin, ya udah selesai tuh. Iya. Saya mikir belakang tembok persis gitu Nah. loh, nggak sampai jauh. Itu berarti Yang kan sebutnya belakang batas. tembok ya bisa ke belakang lagi soalnya. Kecuali di rumah sini saya bilang, ini tembok rumah ini. Nah, Iya kan? kalimatnya beda kan? Kalimatnya Yang beda. tadi di belakang tembok ini. Iya, di belakang tembok ini enggak luas kan? Sampai 50 kilo juga belakang tembok ini kesebutnya. Kita membatasi akal pikiran kita. Ini belum bicara kondisi kolbu ya. Berarti kita sendiri yang membatasi ya. Betul. Berarti harusnya kita jangan membatasi akal pikiran kita selagi pikiran kita itu positif. Nah, satu. Kedua, di dunia ini ternyata tidak ada yang mustahil. Percaya nggak? Nih balik lagi di ilmu ini. Ilmu yang kedua nih lebih tinggi, Mas. Percaya nggak di dunia ini ternyata nggak ada yang mustahil. Yang mustahil itu yang kita bilang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita sandarinnya sama Allah. Karena Allah penguasa segalanya. Paham ya? Kun fayakun ya. Tapi kalau kita sandarkan sama diri kita, ya memang mustahil. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita sandarannya sama Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, ini ilmu level keduanya lagi nih naik grade-nya. Nah, ini ilmu yang kemarin tuh mental block harusnya masuk ke level itu. Jangan lagi ada mental block setelah itu. Kembali kan kemarin selalu saya bilang apa? Rahasianya adalah pada keyakinan kepada Allah kan. Kuncinya di situ. Nah, keraguan-raguan itulah yang membuat mental block tadi sebetulnya. Bentuk mental block kan banyak. Keraguan itu sebetulnya. Nah, memang butuh dilatih proses. Atau gini deh. Saya mau ajarin satu kalimat aja nih, ya. Saya nggak tahu persoalan keuangannya butuhnya berapa. Ya. Kira-kira kalau 1 miliar atau 3 miliar cukup nggak untuk 1 tahun kebutuhan ini? Sangat cukup. 1 atau 3 miliar kira-kira? Enggak, ngukur diri dulu deh. 1 atau 3? 3. Maka ketika bisa mengukur diri itu bagian dari akal. Oh, bisa mencapai dengan 3. Pakai akal dulu tuh ya. Berarti udah masuk logik itu. Masuk logik ya. Masuk ke dalam hati kita, buat Allah sangat-sangat kecil. Nah, kalimat buat Allah sangat-sangat kecil berarti makin dekat menuju 3 miliar itu, paham ya? Lanjutnya, yang ketiganya adalah ulang-ulang kalimat itu setiap kita selesai sholat. Ya Allah, berikan tahun ini saya rezeki 3 miliar dengan mudah dan berkah. Jangan pernah pikirin gimana Dari caranya. mana? Kan hati kita tadi udah bilang, kalau buat Allah tidak ada yang mustahil. Maka jangan pikirin caranya. Minta saja dengan penuh keyakinan, pasti Allah wujudkan. Aku yakin 1 tahun terwujud. Itu pernah saya alami. Semua proses yang saya ucapkan di training itu adalah pernah saya alami semua. Ya, karena udah pernah ngalamin jadi lebih Mantep. lebih mantap. Sama halnya kayak Yusuf Mansur.
dengan sedekahnya dia mewujudkan apapun. Lah kalau jamaah kan, wah rumah disedekahin, mobil disedekahin, nggak taunya jong, akhirnya pada cerai, pada ribut. Ya karena imannya belum kuat, keyakinannya. Nah untuk melatih sebelum keimanan ya pakai ini dulu, paham nggak? Takaran pakai ini. Maka ini teman-teman tadi saya bilang, kalau misalkan anggaplah kayak kalau 3 miliar untuk 1 tahun ke depan itu kayak cukup banget lah, bisa tempat tinggal, ya kendaraan ya kan, buat makan 1 tahun kayak cukup ya kan. Pegang itu satu, pegang yang keras. Yang kedua, bayangin, 3 miliar tuh kecil banget buat Allah. Pasti bisa. Ini bicara buat Allah ya, bukan buat kita ya. Bisa. Itu pegang erat tuh, 3 miliar ya Allah. Ya kan, 3 miliar buat kau mudah ya Allah. Jadi kalimatnya gitu, beri hamba 3 miliar ya Allah. Saya pernah ngalamin dapat 10 miliar dalam 1 tahun. Mintanya begitu doang tiap doa. Karena saya akumulasi nih, bayar hutang, mau beli ini, buat anak, ini. Dikalkulasi, kebutuhan saya kayaknya dalam 1 tahun ini 10 miliar. Pernah saya ngalamin. Saya kan pernah ngalamin punya 3 perusahaan. Jatuh itu ketika saya keluar negeri. Olah dek. Nggak ada yang pegang, nggak pada amanah. Pas pulang aset pada kejual sama teman-teman sama saudara. Kalau antum lihat di internet itu madu abian, merek-merek herbal yang lumayan udah cukup lama, itu perusahaan aneh yang diambil sama teman-teman sama saudara. Gitu. Punya perusahaan travel, makanya kenapa aneh 13 kali umroh itu ke Mekah gratis, ya pun punya perusahaan travel. Amin, mudah-mudahan kita bisa umroh ya. Entahlah ya Allah. Nah kemarin saya kan diajak Pak Abdul, dikenalin, kan perusahaan multi level tuh, travel ke Bekasi kan, Galaxy. Astagfirullah, bukan astagfirullah, Masya Allah, dikenalin ownernya. Temen aneh 7 tahun yang lalu belangsak, sekarang dia punya perusahaan multi level tuh. Wah, pelukan. Namanya Agung, Pak Agung. Temen aneh tuh selevel aneh dulu udah pada sukses, aneh aja kan, begini, set. Karena aneh ngambil jalur spiritualnya, aneh lepasin itu. Apalagi semenjak semeninggalnya istri, itu penyesalan yang luar biasa. Penyesalannya apa? Belum nyempet membahagiakan istri dalam arti bersama-sama dengan anak dan istri. Jadi intensitasnya lebih banyak keluar. Nah, makanya nanti kenapa kita harus punya penghasilan besar, aset besar, itu supaya kita ibadah tenang, berkumpul sama keluarga. Itu sebetulnya biar dunia yang ngejar kita, bukan lagi kita keluar. Jangan kita direpotin ya. Betul. Makanya kenapa di tausiah saya Baiti Janati, ya ibadah bareng-bareng sama keluarga, kita kumpul ibadah, mau sosial, mau dakwah, enak, mau ngobatin lillah. Tidak lagi terpaku nanti ngobatin, nggak berpikir diongkosin berapa, bayaran berapa, enggak, udah lillah. Gitu. Malah kadang-kadang, wah ini dapat sekian, udah aneh buang aja. Disedekahin buat kesembuhan si pasien kita. Gitu. Itu saya yang masih belum bisa terima kalau ya Allah udah capek kerja udah jauh dikasih segitu, itu saya belum ada rasa seperti itu. Ikhlasnya belum bulat ya. Belum bulat. motor Tapi masih kalau bisa saya nih, lihat harus mamanya nih, saya udah hitung-hitungan nih LCD, berapa Bu? lapisan luar 200 nih. mamanya. Pas Berapa? saya datang Lapisan luarnya kondisinya itu. kayaknya Kacanya. sulit. Nggak enak kita nerimanya. Beli ganti Saya baru biasanya saya 30.000. akan kembali Masa sih? setengahnya. Saya lebih Kelebihan baik dulu. begitu Gimana? Kalau daripada DIY udah lebih murah datang lagi, jauh dia kita 9.000, total tapi 19 DIY, itu sayangnya belum DIY. bisa. Gimana? swalayan DIY. Ya tapi harus total juga nih. Iya. Pelan-pelan. Karena apa? Kita belum total. Yuk. Kita dulu. Ada jual dulu. Ambil direnungkan kenapa belum